Kita siapkan hati kita, Tuhan hadir di tengah-tengah kita saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang hanya dengan-Mu, Tuhan. Sebab Engkau mengenalku, tak pernah Engkau lepaskan, tak pernah Engkau tinggalkan. Selamanya ku berharga. Sungguh Kau setia, sungguh Engkau baik. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Haleluya. Shalom, berjumpa kembali dalam Sermon Today hari ini. Firman Tuhan hari ini saya beri judul Percaya terhadap pemeliharaan Tuhan di masa sulit. Tidak terasa hampir 2 tahun kita berada dalam kondisi yang kurang baik, bahkan kurang menyenangkan akibat dari virus corona atau COVID-19. Banyak orang yang dahulu hidupnya serba berkecukupan, bahkan bisa dikatakan berlimpah, saat ini berbalik 180 derajat, menjadi orang yang hidup pas-pasan, bahkan tidak sedikit dalam kondisi hidup yang serba berkekurangan. Kalau sebelumnya usaha bisa mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat, namun sekarang kondisinya tidak seperti itu. Banyak perusahaan atau pengusaha yang mengurangi jumlah karyawannya, bahkan tidak sedikit juga perusahaan besar atau kecil merugi, bahkan sampai mem-PHK-kan karyawannya. Gelombang PHK tidak terhindarkan. Banyak orang kehilangan pekerjaan, pengangguran di mana-mana. Dahulu saja, pada saat sebelum pandemi, orang sangat sulit mencari pekerjaan. Apalagi dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini.
Hampir 2 tahun kita hidup seperti terkurung, hidup seperti dibatasi, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bebas melakukan aktivitas dalam bekerja, dalam beribadah, ataupun aktivitas lainnya. Belum lagi jika kita berbicara tentang masalah kesehatan. Hampir 2 tahun terakhir ini, sudah berapa banyak nyawa rakyat kita yang diregut oleh virus COVID-19. Ada ratusan dokter dan tenaga medis yang meninggal akibat hantaman badai COVID-19. Banyak teman dan kenalan, bahkan rekan kita, sahabat kita, atau mungkin saudara kita yang saat ini sudah tidak ada lagi. Mereka meninggal karena terpapar COVID-19. Beberapa hari lalu seorang teman bercerita kepada saya bahwa dalam 1 hari saja ia menerima 5 kabar dari rekan bisnisnya atau teman keluarganya yang memberitakan kabar duka bahwa sahabat, teman bisnisnya itu sudah tidak ada lagi, sudah meninggal akibat COVID-19. Dan seorang dokter beberapa waktu yang lalu juga menyampaikan bahwa kondisi saat ini di sekitar kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Karena tiap hari jumlah orang yang terpapar dan orang yang meninggal akibat COVID-19 terus bertambah. Bahkan kalau kita lihat tenaga medis, dokter, perawat saat ini sudah mulai kewalahan. Sungguh saat ini kita dalam situasi yang sulit dan sukar. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca Alkitab, ternyata kondisi sukar dan sulit ini juga sudah dialami oleh beberapa tokoh Alkitab. Bahkan kalau kita ingat Daniel, oleh karena imannya harus dibuang ke gua singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego harus berada dalam perapian yang menyala-nyala. Yusuf yang selama 13 tahun berada dalam masa kesukaran dan kesulitan. Mulai dia dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah saat berada di rumah Potifar, dan akhirnya masuk penjara. Daud yang walaupun ia seorang raja yang sudah diurapi, kita ketahui ia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Kita mungkin ingat bagaimana Daud sangat terjepit karena rakyatnya hendak melempari dia dengan batu akibat dari orang Amalek yang waktu itu membakar Siklak serta menawan perempuan serta orang tua dan anak muda yang notabene adalah pengikut Daud. Bisa kita lihat di 1 Samuel 30 ayatnya yang ke-6. Dalam Kisah Para Rasul kita juga membaca bagaimana kesulitan dan kesukaran yang dihadapi oleh para rasul, bahkan jemaat mula-mula yang ada di Yerusalem. Mereka ditangkap dan dimasukkan dalam penjara. Tidak sedikit dari mereka ditangkap dan mengalami penganiayaan yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab di saat menghadapi masa sulit dan masa sukar. Ada 2 poin penting yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, temui Tuhanmu, jumpai Allahmu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayatnya yang ke-11. Kesulitan dan kesukaran seharusnya tidak mengurangi, bahkan tidak menghilangkan pertemuan dan perjumpaan kita dengan Tuhan atau dengan Allah kita. Tapi justru pertemuan dan perjumpaan kita dengan Tuhan melalui doa, pujian akan memberikan kita jawaban yang benar dalam kita menghadapi kesulitan dan kesukaran hidup seperti sekarang ini. Lewat keteladanan Daniel, kita juga dapat belajar serta diingatkan Tuhan bahwa menemui Tuhan, berjumpa dengan Allah bukan saja di saat kondisi kita terjepit,
namun itu sudah menjadi kebiasaan dan habit kita sebagai orang percaya lewat jam doa pribadi kita kepada Tuhan. Poin yang kedua, berharap dan percaya kepada Tuhan. Tantangan iman kita biasanya datang bukan di saat keadaan kita baik-baik saja, namun tantangan itu datang ketika kita berada dalam situasi sulit dan tertekan. Apakah kita masih berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan di saat kondisi itu datang? Ini yang disadari oleh Yusuf ketika ia berada dalam penjara oleh karena fitnah yang diperolehnya saat ia berada di rumah Potifar. Dalam situasi yang sulit ketika berada dalam penjara, Yusuf tidak menangisi dirinya. Dia juga tidak menyalahkan keadaan atau bahkan menyalahkan Tuhan. Namun pengenalannya terhadap Tuhan yang begitu dia kenal membuat Yusuf berharap dan bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Yusuf yakin bahwa pengharapannya kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dia juga percaya bahwa Tuhan akan dapat membawa ia keluar dari kondisi yang sulit di saat itu. Hal yang sama juga dilakukan oleh Daud ketika ia berada dalam situasi sulit, ketika Siklag dibakar serta rakyatnya ditawan oleh orang Amalek. Dia tetap percaya dan berharap kepada Tuhan. Begitu pula dengan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti membuka jalan buat kita ketika kita seolah-olah kehilangan arah dalam menghadapi kesulitan. Mari kita belajar dari apa yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh Alkitab di atas. Bahwa kesulitan tidak membuat kita jauh daripada Tuhan, namun justru membuat kita ada dekat dengan Tuhan lewat doa dan pujian kita. Juga kesulitan menjadikan Tuhan satu-satunya tempat kita berharap dan tempat kita bersandar. Kita percaya bahwa hanya Tuhan yang akan membawa kita keluar dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Amin untuk firman Tuhan kali ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang akan senantiasa menolong kami menghadapi setiap kesulitan dan kesukaran hidup kami. Kami percaya Engkau sanggup membuka jalan bagi kami semua. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.